tapi malah justru dibunuh oleh si ini ya, suaminya yang tua ini, dari orang Belanda ini. Halo Sobat Irasional dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di sebuah hotel yang cukup bersejarah di kota Yogyakarta. Sebenarnya kali ini saya ada kolaborasi dengan teman saya dari Jakarta tak berpijak. Namun karena ada halangan, maka saya akan melakukannya sendiri. Kita saksikan aja episode kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Kita mulai dari ruangan ini ya. Ini gedung pertama. Kita harus jalan untuk ke gedung kedua dan ketiga di sana. Terdengar ada kereta api lewat ya, masih rame. Ini pintunya kayak gini. Ini gedung ini sebenarnya sudah lama dibangun, terutama gedung yang lawas ini. Yang pertama ini dulunya hotel, bangunan ini sudah dibangun pada tahun 1902. Pada saat itu perusahaan kereta api milik Belanda dibangun. Sini banyak paku ya, ngomongnya nanti dulu ya, harus melihat-lihat. Sini ada pakunya. Nah itu ada paku. Nah, tahun 1902 mengapa hotel itu dibangun? Dulu namanya NV Grand Hotel Jogja ya, termasuk hotel yang cukup besar. Sambil cerita, itu di depan ada sebuah brankas. Untuk menyimpan uang tampak kosong. Tidak ada apa-apa. Tadi ceritanya sampai 1902. Itu masih panjang ya. Keramiknya juga masih bagus. Di 1902. Hotel ini dibangun, sengaja dibangun karena pada saat itu
kereta api jalurnya tidak seperti sekarang. Tadi kayaknya saya melihat ada orang yang tidur di situ ya. Biarin aja, karena mungkin tunawisma. Yang penting kita tidak mengganggu konten malam hari ini. Seperti ini gedungnya. Ini ada ruangan lagi. Saya ceritakan lagi. Ini yang tadi tembusannya sih. Tahun 1902. Ini kamar mandi ada. Tahun 1902 dibikin. Saat itu rute kereta api dari Batavia menuju Solo tidak bisa langsung sekaligus, harus apa ya, tadi penumpangnya tuh harus nginep di Jogja dulu untuk melanjutkan rute ke Solo. BC ini kayaknya. BC ini seperti ini. Dan ada apa yang harus saya ceritakan pada malam hari ini? Itu kan mengacu pada literatur yang ada ya, sudah ada ya, maksudnya di literaturnya sudah ada di, mungkin Anda cari di Google, di browsing ataupun mesti ada itu, seperti itu. Nah, sejauh ini tempat ini juga bersejarah. Pada tanggal 1 Maret 1949 tempat ini merupakan sasaran dari para pejuang, karena tempat ini sebagai pusat kemiliteran Belanda saat itu 49. Sebelumnya di dekade pada tahun 1942 sampai 45 tempat ini juga pernah sebagai markas untuk serdadu Jepang. Kita keluar ya ini. Kita cari tempat yang bisa kita lewati. Nah, seperti ini ya, nih kondisinya. Nah, tempat ini saya tadi udah masuk ke dalam sih sebenarnya. Ini bangunannya seperti ini, dan itu sirine ya. Saat itu kalau kereta lewat atau kereta akan datang itu akan diumumkan melalui sirine itu. Tandanya melalui sirine yang ada di atas. Saya sudah disambut, ternyata ada beberapa serdadu. Saya melihat ada serdadu Jepang yang ada di sana berjajar membawa samurai ya. Tampaknya memang tidak suka dengan saya. Arigato, arigato. Di sini ini bangunannya seperti ini.
Ini bangunan utamanya seperti ini Hotel Tugu NV Grand Hotel Tugu. Wah, ini dulu seperti ini. Dan pernah digunakan sebagai toko peralatan rumah tangga. Nah, ini dulunya juga asrama. Coba ya lewat sini bisa enggak ya? Ini banyak semak belukar. Dan sekarang tempat ini sudah menjadi milik perorangan. Orangnya tidur di situ ya tadi, tunawismanya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tidak mengganggu. Nah, ini dulu asrama. Panjang sekali ya guys. Wow. Ada bantal-bantal, ada kasur ini ya. Siapa itu? Jika Anda menanyakan ada sosok-sosok mistis apa yang di sini, banyak serdadu yang tadi di luar, banyak orang-orang dari prajurit Jepang ya, sosoknya bentuknya prajurit Jepang. Nah, seperti mengikuti saya, dari di belakang ada dua yang mengikuti. Ada dua, satu dua, tapi sudah agak jauh. Ini pintunya seperti, nah itu dua. Ini pernah menjadi base camp militer. Oh, wow. Pintunya juga cukup ikonik ya. Nah, kira-kira ada sosok apa yang ada di sini? Saya kontak ada sosok wanita ya. Wanita ini sepertinya pribumi. Aduh. Saya menangkap ada huruf N di depannya. Nina, bukan ya? Siapa namamu? Siapa namamu, Mbak? Ini bangunan WC. WC, bukan di dapur kayak. Oh, WC juga di. Ini ada wastaf. Ini dibongkar seperti ini. Oke, kita balik arah saja. Nampaknya jalannya cukup berhamburan ya, berantakan seperti ini. Rambutnya sudah besar, sebenarnya heritage ini. Oke, saya akan memperlihatkan gedung yang utama. Gedung utama seperti ini. Sosok tadi N ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Kita cerita di depan sini aja ya. Jalannya cukup berantakan seperti ini, banyak daun-daun, rumput-rumput. Sepertinya butuh perawatan tempat ini. Bisa jadi museum gitu, keren sekali.
Pintunya juga sudah modern. Nah, di sini aja. Nah, ini dulu juga ada hiburan ya untuk pengunjung hotel terempatnya. Oke, seperti ini. Atapnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi di zaman dulu, ya tolong sampaikan kepada saya. Zaman dahulu, Mbak ini pernah menjadi penghibur di sini, penyanyi. Saat itu menjadi primadona untuk tentara apa ini, Mbak? Belanda. Nah, sosok ini dulu primadona, suaranya bagus sekali, merdu. Dan saat itu ada sebuah band, tapi bandnya itu bukan seperti sekarang. Jadi ada biola, ada juga cello, ada juga bass. Jadi pakai kayak keroncong itulah kayak. Dan ini Mbak ini adalah biduannya saat itu. Ini sebenarnya bisa masuk sini, tapi takutnya ada yang terganggu tadi, ada yang tidur di situ, mungkin tunawisma ya. Tadi saya sempat masuk waktu survei dan orangnya bangun, tampaknya terganggu dengan kedatangan saya. Udah, dari sini saya akan menceritakan lagi. Nah, itu tadi sosok itu memang penghibur di tempat ini dan menjadi rebutan. Eranya pada tahun berapa ya, Mbak? Tolong sampaikan pada saya. Tahun 1918. Dan banyak orang yang ingin memperistri beliau karena bisa menyanyikan lagu-lagu ini tadi yang dari depan, lagu-lagu Belanda, seperti menghipnotis mereka karena memang fasih sekali berbahasa Belanda. Dan mereka tampaknya jatuh cinta pada sosok ini. Nih ya, tempatnya seperti ini. Dan lagi, saya lanjutkan lagi. Saat itu beliau jadi perebutan menir-menir atau tentara-tentara, tapi yang jelas petinggi-petinggi tentara, di mana mereka ingin tidaknya ingin dekat dengan penyanyi ini. Namanya tadi belum saya dapat ya, N tadi. Oh, Nancy. Namanya Nancy. Dalam ini kalau nama panggungnya ya ini saat itu. Ya, namanya Nancy. Nanti saya gambarkan ya, nanti di visualnya nanti saya gambarkan sosoknya. Saya menangkap rambutnya itu ada sebenarnya lurus tapi dibuat ada curly gitu ya. Terus kayak rock gaun itu ya. Dan sering menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Belanda bersama grupnya 5 orang. Dan tampaknya dalam grupnya itu ada suaminya. Jadi orang-orang Belanda itu tidak tahu kalau suaminya juga ikut mengamen atau menjadi apa ya, penghibur di gedung ini. Saya ingin masuk ke sana, tapi tadi kayaknya tangganya itu dari kayu dan agak berkarat. Mungkin kita akan view siang ya. Tadi saya sudah masuk, ada orang tidur kaget tampaknya tadi. Dan kita dari luar saja kita menceritakan sosok itu. Dan saat itu beliau ini ya didekati gitu loh.
dengan uang, dengan iming-iming uang memang ya agak goyah juga, karena memang uang itu memang apa ya, cukup menarik ya saat itu. Apalagi kalau pribumi bisa dekat dengan orang-orang dari Belanda kolonial, dari tentara, dari orang-orang Belanda pada saat itu. Dan akhirnya beliau ini ada dua yang memperebutkan, dan satu lagi agak muda, yang satunya agak tua ya, kayaknya pangkatnya udah tinggi. Akhirnya berhasil mendekati wanita ini, si Nancy ini namanya Nancy ya, dalam bahasa Belanda mereka menyebutnya, si penyanyi ini adalah Nancy, N-A-N-C-Y. Nancy ini akhirnya berhasil diperistri oleh si orang Belanda yang tua ini tadi, yang pangkatnya udah tinggi. Dan akhirnya mereka ya. Akhirnya si suami Nancy ini tidak terima ya. Tapi malah justru dibunuh oleh si ini ya, suaminya yang tua ini, dari orang Belanda ini. Dan tak lama juga si Nancy ini kayaknya menenggak minuman beracun ya, dan meninggal dunia. Dan saya melihat sosoknya masih ada di sini, dan masih juga bernyanyi loh. Ini masih bernyanyi loh, ini tuh masih rame, masih seperti dulu tahun 1923 eranya, seperti itu ya, masih bernyanyi-nyanyi. Mari kita masuk lagi ke sana. Mungkin tunawismanya sudah pergi, kan nggak enak mengganggu orang yang sedang tidur beristirahat. Kalau ada pemerintah kota yang melihat, atau dinas sosial, ada orang tunawisma yang ada di sini, di Hotel Tugu Jogja. Nah, itu tadi ya, kasihan juga ya. Ini masih ada sayup-sayup terdengar suara mereka bernyanyi dalam bahasa Belanda. Mungkin Anda yang indigo bisa mendengarnya. Mereka memang mementaskan lagu. Coba tak tengok dari sini aja. Nih seperti ini, Bang. Tuh tangganya menuju ke atas seperti ini. Nah seperti itu ya. Di sini aja ya. Takutnya mereka terganggu sedang tidur. Nah itu. Dan kali ini saya ingin mendoakan mereka yang ada di sini, yang masih berdiam di sini dan merasa dirinya masih hidup pada saat itu. Saya memintakan kepada orang-orang atau teman-teman juga, saya mohon doanya untuk mereka, agar mereka disempurnakan dalam kematiannya. Orang-orang yang meninggal dunia dengan bunuh diri seperti Nancy ini, biasanya masih
dalam bahasa Jawa masih bergentayangan gitu ya. Dan ini punya grup di sini. Dan saya saat ini masih diawasi oleh orang-orang Jepang pakai topi coklat itu, ada yang bajunya hijau. Seperti mereka mau tanya, mau apa kamu di sini? Saya ingin menguak sejarah. Mereka bilang tidak perlu, itu terserah mereka. Kalau mereka mau menyerang, saya juga akan menyerang balik. Karena ini tanah ini bukan tanah mereka. Ini tanah ini tidak lagi menjadi tanah mereka. Kalau mereka baik, saya juga akan baik. Mereka ingin didoakan, saya juga akan mendoakan. Tapi kalau mereka ingin menyerang saya juga tidak akan canggung-canggung lagi untuk menyerang balik. Ingat, ini cendelonya juga ikonik sekali itu. Wow, 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 wow. Seperti itu ya. Ini ada orang-orang Jepang ya, tampaknya kalau melihat orang-orang pribumi kayaknya pengen gimana gitu ya. Oh, pernah menjadi kayak tempat gudang ya, jadi kereta itu membawa persediaan atau amunisi dan akhirnya ditaruh di sini, taruh di gedung ini ya, oleh orang-orang Jepang, bukan orang-orang Belanda, tapi era waktu pada saat 42 45 itu di sini. Jadi beda pada saat itu. Kalau era sebelumnya sebagai Hotel Tugu, kemudian 45 menjadi kayak gudang persenjataan. Ya kayak kalau barang-barang datang dari Jakarta, dari Solo itu ditaruh di sini semua. Kemudian diambil dan akhirnya dibawa disimpan di sana, di daerah Kota Baru sana. Jadi barang-barang yang dikirim di paket itu ditaruh di sini, kemudian diambil lalu didistribusikan ke markas-markas Jepang yang ada di kota saat itu. Itu yang bisa kami ceritakan. Oke, untuk sosok Nancy ini akan saya doakan, tapi saya akan tutup kameranya dulu ya. Oke, demikian episode dari Irrational TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Kita ketemu di episode berikutnya.